buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Olan Nirwana. Saya dari kelas 11 MIPA 7 SMA Negeri 1 Pematang Raya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dan juga memaparkan kepada teman-teman semua mengenai potensi persebaran barang tambang di Indonesia. Baik, yang pertama adalah pengertian dari barang tambang. Barang tambang atau bahan galian adalah sumber daya alam yang berasal dari perut bumi yang sifatnya tidak dapat diperbaharui. Alasan mengapa barang tambang disebut sebagai sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, hal ini dikarenakan proses pembuatan ataupun pembentukan dari barang tambang memerlukan waktu yang cukup lama, bahkan sampai berjuta-juta tahun lamanya. Adapun kegiatan pertambangan yang dilakukan manusia yaitu meliputi menggali, mengambil, kemudian mengolah barang tambang tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari manusia. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967, barang tambang diklasifikasikan atau digolongkan atas 3 bagian. Yang pertama adalah barang tambang golongan A, barang tambang golongan B, dan juga barang tambang golongan C. Barang tambang golongan A. Barang tambang golongan A disebut juga sebagai barang tambang strategis. Barang tambang golongan A merupakan barang tambang yang sangat penting bagi kelangsungan kehidupan negara, yang meliputi barang tambang golongan A yaitu minyak bumi, gas bumi, batu bara, nikel, dan juga timah. Minyak bumi merupakan barang tambang yang paling banyak digunakan negara-negara di dunia. Minyak bumi merupakan campuran unsur karbon dan juga hidrogen yang disebut sebagai hidrokarbon yang merupakan zat yang mudah terbakar. Kedudukan minyak bumi sangatlah penting di mata dunia karena hampir semua masyarakat di dunia memerlukan minyak bumi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Adapun fungsi minyak bumi antara lain yaitu sebagai bahan bakar kendaraan, sebagai keperluan rumah tangga, bahan baku industri, dan juga sebagai pembangkit listrik dan juga masih banyak lainnya. Adapun potensi persebaran minyak bumi di Indonesia yaitu di Pulau Sumatera, tepatnya di Pangkalan Brandan, kemudian di Pulau Jawa, tepatnya di Pekalongan, yaitu Indramayu, Cikalap dan juga Cepu, dan juga di Pulau Kalimantan, tepatnya di Balikpapan. Yang kedua adalah gas bumi. Gas bumi merupakan barang tambang yang ditemukan di ladang atau tambang minyak dan juga di tambang gas bumi. Berdasarkan lokasi penambangannya, gas bumi dibedakan atas offshore dan juga onshore. Offshore adalah penambangan gas bumi yang berada di tepi pantai. Jika di Indonesia yaitu meliputi wilayah Nanggoroe Aceh Darussalam, kemudian lepas pantai utara Jawa Barat, Jawa Tengah, lepas pantai Riau, dan juga lepas pantai timur di Balikpapan. Yang kedua adalah onshore. Onshore adalah lokasi penambangan gas bumi yang berada di darat. Kegunaan gas bumi yang sampai saat ini bisa kita rasakan yaitu sebagai sumber energi untuk memasak, bahan bakar pembangkit tenaga listrik, dan juga bahan baku industri pupuk dan juga petrokimia. Adapun persebaran gas bumi di Indonesia yaitu meliputi di Arun yaitu Nanggoroe Aceh Darussalam, di Dumai, Riau, Musi di Sumatera Selatan, Balongan di Jawa Barat, Balikpapan di Kalimantan, Teluk Buntuni di Papua Barat, dan Natuna di Kepulauan Riau. Disebut juga sebagai bahan bakar fosil. Batu bara berasal dari sisa-sisa tumbuhan pada zaman dahulu yang terpendam dan juga mengendap di lapisan tanah hingga berjuta-juta tahun lamanya. Adapun fungsi dari batu bara yaitu sebagai bahan baku pembuatan plastik, sebagai pengganti kayu, dan juga sebagai bahan bakar jangka panjang pembangkit listrik tenaga uap. Adapun potensi batu bara di Indonesia yang sangat melimpah, terutama di Pulau Kalimantan, yaitu di Kalimantan Barat sekitar 5,83%, di Nanggoroe Aceh Darussalam yaitu sekitar 4,7%, di Sumatera, Riau dan Jambi yaitu sekitar 51,73%,
Di Sumatera Selatan yaitu sekitar 51,73%, di Kalimantan Tenggara yaitu sekitar 1,2%, dan juga di Pulau Jawa, Sulawesi, dan Papua yaitu sekitar 0,51%. Barang tambang golongan A yang keempat adalah nikel. Nikel merupakan barang tambang yang berwarna putih keperak-perakan yang bersifat mengkilat. Nikel berasal dari sisa-sisa tumbuhan pada zaman dahulu yang terkubur dan terpendam di dalam tanah. Adapun manfaat dari nikel yaitu sebagai pembuatan stainless, contohnya seperti panci stainless yang kita gunakan untuk memasak, kemudian sebagai pembuatan logam, sebagai pelapis anti karat, sebagai bahan pembuatan baterai, dan juga sebagai pembuatan kawat. Adapun potensi dari nikel di Indonesia yaitu di Pulau Pomala, Sulawesi Tenggara, tepatnya oleh PT Aneka Tambang dan juga PT Inco, kemudian di Pulau G, di Pulau Pakal, dan juga di Pulau Obi di Maluku. Barang tambang golongan A yang kelima adalah timah putih. Timah putih adalah barang tambang yang berwarna putih keperak-perakan, yang mudah dibentuk dan juga bersifat mengkilat. Sama halnya dengan barang tambang lainnya, timah putih ini juga memiliki banyak sekali manfaat, terutama dalam urusan peralatan rumah tangga. Adapun fungsi dari timah putih antara lain yaitu sebagai bahan baku logam pelapis, sebagai penyambung logam dengan solder, sebagai bahan kemasan, sebagai pelapis kaleng, dan untuk produksi pipa. Adapun potensi persebaran timah di Indonesia yaitu terdapat di Pulau Bangka, Pulau Belitung, Pulau Singkep, dan Pulau. Golongan barang tambang yang kedua adalah barang tambang golongan B. Barang tambang golongan B disebut juga sebagai barang tambang vital. Barang tambang golongan B merupakan barang tambang yang sangat penting bagi kegiatan perekonomian negara yang dikuasai oleh negara dengan menyertakan rakyat. Adapun yang termasuk dari barang tambang golongan B yaitu emas, perak, platina, intan, belerang, besi, tembaga, dan juga bauksit. Barang tambang golongan B yang pertama adalah emas. Emas merupakan salah satu jenis barang tambang yang paling utama di dunia, yang merupakan salah satu logam yang sifatnya tahan karat dan juga beroksidasi. Emas juga merupakan logam yang memiliki nilai komoditas yang lebih tinggi di antara barang tambang lainnya, karena banyak digunakan untuk berbagai macam perhiasan dan juga beberapa industri lainnya. Adapun manfaat dari emas di antaranya yaitu sebagai barang perhiasan, sebagai cindera mata, dan juga sebagai cadangan devisa negara. Adapun potensi persebaran emas di Indonesia itu hampir terdapat di setiap pulau-pulau besar, misalnya di Nengroy Aceh Darussalam yaitu di Niu Laboh, di Sumatera Utara yaitu di Muara Sipingo, di Riau yaitu di Bengkalis, Bengkulu yaitu di Lebuk Denok, di Jawa Barat yaitu di Purwakarta, Sukabumi, di Jawa Timur di Dauhan, Kalimantan Barat di Sengkayang, dan juga di Nusa Tenggara Barat di Sumbawa, Nusa Tenggara Timur di Flores, dan juga di Papua Jayawijaya. Golongan B yang kedua adalah perak. Perak merupakan saudara dari emas, yaitu sama-sama logam mulia, sehingga disebut sebagai emas putih yang sifatnya lunak sehingga mudah dibentuk, dicetak, dan juga ditarik. Perak digunakan untuk perhiasan, kerajinan tangan, pelapis logam, mata uang, campuran logam, fotografi, dan juga industri alat-alat listrik. Adapun potensi dari perak di Indonesia yaitu meliputi di Pulau Bengkalis, yaitu di Sumatera, di Bualang, Mengondo di Sulawesi, Cikotak di Jawa Barat, Niu Laboh di Aceh, dan juga Rejang Lebong di Bengkulu. Barang tambang golongan B yang ketiga adalah platina. Platina merupakan logam mulia yang memiliki ciri-ciri berwarna putih, keperakan,
juga abu-abu kehitaman yang mudah dibentuk, tidak mudah berkarat, dan dapat diregangkan dan juga sukar dicairkan. Platina banyak digunakan untuk membuat perhiasan, alat kedokteran, peralatan laboratorium, untuk kontak listrik dan elektroda, serta peralatan telekomunikasi. Adapun persebaran platina di Indonesia yaitu ditemukan di Pulau Bengkalis yaitu di Riau, dan Kalimantan Selatan di Martapura. Yang keempat adalah intan. Intan merupakan hasil tambang yang struktur batuannya paling keras. Dalam bidang pertambangan, intan biasanya digunakan untuk mata bor, akan tetapi seiring berjalannya waktu, sampai pada saat ini intan dijadikan sebagai batu permata karena keindahannya. Manfaat intan diantaranya itu sebagai koleksi perhiasan dan juga sebagai sumber investasi. Adapun potensi persebaran intan di Indonesia yaitu meliputi di Pulau Riau, yaitu Kampar dan Bangkinang, di Kalimantan Barat yaitu Muara Mungkiang, dan juga di Kalimantan Tenggara yaitu Barito Utara, serta di Kalimantan Selatan yaitu di Manitapura, dan juga di Kalimantan Timur yaitu di Kutai. Barang tambang golongan B yang keenam adalah besi. Besi merupakan logam yang paling banyak terdapat di lapisan litosfer selain aluminium. Barang-barang dari besi yang ada di rumah kita pada awalnya terbuat dari biji-biji besi kecil yang akhirnya diolah menjadi bongkahan besi dan dicetak sesuai dengan kebutuhan. Besi digunakan untuk alat pertanian, sebagai industri, mesin, dan juga bahan bangunan. Adapun potensi besi di Indonesia antara lain di Nonggoy Aceh Darussalam, di Sumatera Utara yaitu di Nias, Sumatera Barat yaitu di Gunung Besi, Paninggahan, dan juga Sungai Lasih. Kemudian di Jambi yaitu di Sungai Batu Kolam dan juga Talang Kepuyang. Kemudian di Sumatera Selatan yaitu di Bukit Basa, di Bengkulu yaitu Gunung Ratai, di Bangkah, Pangkal Pinang, Jawa Barat yaitu di Jampang, Jawa Timur yaitu di Kediri, serta di Kalimantan, di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan. Ketujuh adalah tembaga. Tembaga merupakan salah satu dari sedikit jenis logam yang secara alamiah dapat langsung dimanfaatkan dari alam tanpa harus dilakukan proses pemurnian atau ekstraksi. Karena itu, tembaga telah digunakan oleh manusia sejak dahulu kala. Sejak awal-awal mulai berkembangnya peradaban manusia, adapun kegunaan dari tembaga yaitu digunakan sebagai industri peralatan listrik. Kemudian kawat tembaga digunakan untuk pembuatan motor listrik, generator, kabel transmisi, instalasi listrik rumah dan industri, kendaraan bermotor, konduktor listrik, kabel dan juga tabung mikrowave, saklar, dan juga bidang telekomunikasi. Adapun potensi persebaran tembaga di Indonesia yaitu terdapat di Papua, di Jawa Barat, Sulawesi Utara, dan juga Sulawesi Selatan. Penggolongan barang tambang yang ketiga adalah barang tambang golongan C. Barang tambang golongan C adalah barang tambang yang tidak termasuk barang tambang strategis ataupun barang tambang golongan A, dan juga barang tambang vital ataupun barang tambang golongan B. Nah, barang tambang golongan C ini diusahakan langsung oleh rakyat. Adapun yang termasuk dari barang tambang golongan C yaitu terdiri dari pasir vulkanik, batu andesit, dan juga batu basal, kemudian obsidian, batu granit, marmer, kaolin, fosfat, gipsun, mangan, zeolit, dan juga pasir kuarsa. Barang tambang golongan C yang pertama adalah pasir vulkanik. Pasir vulkanik merupakan barang tambang berupa bahan lepas berukuran besar yang dihasilkan dari letusan gunung berapi. Pasir vulkanik banyak digunakan untuk bahan bangunan, penjernih air, sebagai bahan beton,
Adapun persebaran dari fosil vulkanik di Indonesia yaitu ditemukan di wilayah Jawa, Bali, dan juga Sumatera. Barang tambahan golongan C yang kedua adalah batu andesit. Batu andesit adalah batuan beku yang tersusun atas mineral yang halus, serta memiliki kandungan silika yang tinggi dari batu basa. Batu andesit umumnya berwarna hitam dan juga tahan terhadap hujan. Adapun fungsi dari batu andesit antara lain yaitu sebagai sektor konstruksi seperti jembatan, jalan raya, irigasi, landasan terbang, pelabuhan, serta gedung-gedung lainnya. Yang kedua yaitu sebagai media seni pahat dan juga dekorasi. Adapun persebaran batu andesit di Indonesia yaitu dapat ditemukan di sepanjang gunung berapi yang baik yang masih aktif dan juga yang sudah tidak aktif, yaitu seperti di Aceh, Sumatera, di Jawa Barat, Jambi, Bengkulu, Lampung, kemudian Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, dan juga Kalimantan. Barang tambang golongan C yang ketiga adalah batu basal. Batu basal adalah jenis batuan yang banyak terdapat di sepanjang pegunungan. Batu basal umumnya berwarna hitam dan juga tahan terhadap air hujan. Adapun manfaat dari batu basal yaitu sebagai agregat bangunan, kemudian sebagai ornamen bangunan, sebagai pondasi jalan, dan juga sebagai agregat beton. Adapun potensi batu basal di Indonesia yaitu terdapat di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan juga di Papua. Barang tambang golongan C yang ketiga adalah obsidian. Obsidian merupakan bahan galian berupa batuan batuan. Obsidian termasuk batuan yang keras dan juga memiliki warna yang indah bermacam-macam dari mulai putih, abu-abu, dan juga hitam. Manfaat dari batu obsidian adalah untuk pembuatan pisau, pembuatan panah, mata tombak, pencakar, serta senjata tajam, dan juga sebagai bahan batu mulia dan juga hiasan bangunan. Adapun persebaran dari batu obsidian di Indonesia yaitu meliputi di Jambi yaitu di Gunung Gantung, di Jawa Barat yaitu di Leuliang, kemudian di Banten yaitu di Pulau Krakatau, di Lampung yaitu di Wese Putih, dan juga Kalimantan di Pulau Sampit. Barang tambang golongan C yang kelima adalah batu granit. Batu granit merupakan batuan beku dalam karena terbentuk jauh di dalam bumi. Warna batu granit yaitu bervariasi tergantung mineral penyusunnya, seperti berwarna abu-abu, berwarna kehijauan, dan juga berwarna coklat. Adapun manfaat dari batu granit yaitu sebagai bahan dasar konstruksi bangunan, sebagai bahan dasar pembuatan paving, sebagai batu hiasan, batu perhiasan, batu pembuatan patung, dan juga sebagai media panjat tebing. Adapun persebaran batu granit di Indonesia yaitu meliputi di Nanggroe, Aceh, Darussalam, kemudian yaitu tepatnya di Sibolga, Tapanuli, dan juga Simalungun. Kemudian di Kepulauan Riau, tepatnya di Bintano, tepatnya di Bintan, kemudian di Riau, tepatnya di Kampar, Bengkulu, di Mana, Kalimantan Barat, di Sangau, dan juga Bengkayang, serta di Sulawesi Selatan yaitu di Pangkep dan juga Maros. Barang tambang golongan C yang keenam adalah marmer. Marmer disebut juga sebagai batu kualam dan terbuat dari proses metamorfosis batuan gamping. Marmer merupakan batuan yang indah dengan garis-garis khasnya. Berdasarkan penggunaannya, marmer dibedakan atas marmer ordinario dan juga marmer staturio. Marmer ordinario digunakan untuk bahan bangunan dan juga perabotan rumah tangga, sedangkan marmer staturio digunakan sebagai media seni pahat atau batu. Berdasarkan persebaran marmer di Indonesia yaitu meliputi di Pulau Sumatera, tepatnya di Nias dan juga Tapanuli, kemudian di Jawa Barat, tepatnya di Palimanan, Cirebon, dan juga Padalarang, dan juga Bandung Barat. Kemudian di Jawa Tengah, tepatnya di Banjarnegara dan Klaten. Kemudian di Jawa Timur, tepatnya di Tulungagung, serta di Sulawesi, tepatnya di Tonasa,
dan juga timur, tepatnya di Kupang, dan juga Papua. Kaolin merupakan batuan yang tersusun dari mineral lempung dengan kandungan besi yang sangat rendah. Penyebaran kaolin di Indonesia yaitu meliputi di Nenggara Aceh Darussalam, tepatnya di Aceh Tenggara dan juga Aceh Sebarat, kemudian di Sumatera Utara, tepatnya di Tapanuli Utara, di Bangka Belitung, kemudian di Jawa Tengah, kemudian di Nusa Tenggara Barat yaitu Lombok Timur, Sulawesi Tengah yaitu di Donggala, dan juga di Maluku, tepatnya di Halmahera Tengah. Adapun fungsi dan kegunaan dari kaolin adalah digunakan sebagai industri kertas, kemudian industri keramik dan porselin, industri karet, industri plastik, industri cat, semen, pupuk, dan juga sebagai bahan pemutih. Baiklah teman-teman, demikian pemaparan saya mengenai potensi persebaran barang tambang di Indonesia. Semoga penjelasan yang saya sampaikan tadi bermanfaat buat kita semua. Sekian dan terima kasih. I'm calling, yeah, maybe I'm selfish. I want you to myself, I can't help it. All mine, yeah, maybe I'm selfish.